Zoom ini gitu. Jadi aku share-nya di H+1 ya besok. Jadi rekaman ini aku rekam, jadi rekaman ini aku rekam, Zoom ini aku rekam, aku share besok di grup gitu. Jadi teman-teman bisa nonton lagi ulang nanti kalau misalnya di pertengahan gitu ya, aku lagi tutor atau apa, lagi ngejelasin, tiba-tiba teman-teman mau keluar karena ada keperluan, silahkan aja ya, nggak apa-apa, karena kan Zoomnya juga udah aku rekam. Nah kemudian topiknya itu setiap minggu sebenarnya ada aku puter gitu ya, 3 topik yang sama. Nanti kalau ini sih bagiannya tuh yang minggu ketiga, yaitu kita ngebahas strategi promosi, lebih ke situ ya. Jadi kalau teman-teman yang baru dari nol banget nggak apa-apa, diikutin dulu aja ya. Nanti kan yang nggak ngerti itu di chat aja ditanyainnya, atau ya mau langsung tanya di sini juga boleh. Nanti langsung tanya-tanya aja. Tapi fokusnya malam hari ini adalah topik aku itu lebih ke promosi gitu ya. Kalau minggu pertamanya itu kita ngebahasnya itu yang basic ya, di pemula semua tuh, yang paling awal di minggu pertama. Terus minggu keduanya itu ada tutor bikin produk, sama bikin konten, ngedit konten gimana. Nah mungkin malam ini juga ada tutor bikin konten, nanti sedikit kalau memungkinkan waktunya. Tapi kita lebih fokus ke strategi promosi dan menentukan target market, karena itu yang paling paling teman-teman bingung sih rata-rata gitu, yang bimbingan sama aku gitu. Jadi kita mulai aja ya teman-teman. Nah untuk menentukan, kita jadi nggak bahas yang basicnya ya. Jadi kalau teman-teman nanti kurang ngerti, aku ada sih rekaman Zoom yang minggu pertama kalau mau lihat, atau nanti nunggu minggu depan lagi aku kasih, atau ya nanti di japri aja ditanyain ya. Jadi kalau untuk strategi promosi ini lebih kayak gini, teman-teman akan aku kasih pilihan dulu di awal untuk menentukan target market, karena itu wajib ya. Target market itu supaya nanti kontennya terarah gitu, topik apa yang mau dibahas, apa yang mau diposting, apa yang mau di sharing di kontennya teman-teman itu, jadi lebih apa ya, ya lebih terarah, lebih teratur, topiknya nggak campur-campur gitu ya, niche-nya spesifik. Nah target market tuh ada 2. Jadi di produk digital tuh punya 2 target market sebenarnya teman-teman ya. Kalau teman-teman di sini ada yang ngeh gitu, atau yang ngerti gitu ya. 2 target market itu user atau reseller. Nah kalau user itu balik lagi ke produknya teman-teman masing-masing, isi kontennya ya. Misalnya gini, aku produknya di luar worksheet anak lah, misalnya aku guru nih, aku guru, produk digital aku ada modul ajar. Berarti kalau targetnya ke user, berarti kita akan ngebahas edukasi si modul ajarnya ini ya. Semua hal yang berhubungan tentang edukasi produknya akan teman-teman posting. Kedua, kalau teman-teman jualnya resep makanan, targetnya ke user, berarti nyesuaiin, harus kontennya masak-masak gitu ya. Atau ya worksheet anak lah, yang paling gampang, yang paling banyak dijualin. Kalau user tapi target marketnya kalau worksheet tapi targetnya ke user, berarti konten yang akan teman-teman sharing itu adalah konten tentang parenting, bukan konten tentang produk digital. Nah kebalikannya, kalau teman-teman memilih target market reseller, apapun produk yang teman-teman jual, selama produk itu punya hak jual kembali, target marketnya ke reseller, teman-teman akan bikin kontennya adalah tentang bisnis produk digital, tentang link ID, tentang Canva. 3 materi itu sih ya teman-teman. Jadi sampai di sini dulu aku mau tanya teman-teman, kira-kira paham nggak sampai di sini penjelasan yang akan aku lanjutin gitu? Ada pertanyaan dulu? Oh iya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan nggak usah di dalam komen ya, maksudnya jangan di chat, teman-teman open mic aja, karena takutnya aku nanti kan bentar lagi juga share screen, aku nggak bisa bacain chatnya teman-teman yang ada di sini nih di Gmeet ini. Jadi boleh langsung open mic aja, langsung tanyain ya. Ada yang mau tanya dulu sebelum kita lanjut? Baru gabung nggak, belum paham sama sekali. Oke, baik Agri ya, nggak apa-apa ya teman-teman. Kalau yang baru gabung, baru banget masih ngawang gitu ya, pokoknya ikutin dulu aja ya. Maksudnya aku tuh nanti kalau misalnya ada pertanyaan ditanyain gitu, yang seputar yang aku bahas aja. Tapi kalau untuk yang kayak dari nol banget Kak, nah itu sebenarnya aku bahasnya di minggu depan. Cuman kalau teman-teman nanti kan juga dapat video tutor tuh untuk kayak masukin produk ya, sebisanya dulu aja kita belajar materi yang ini ya, ngikutin dulu aja. Berarti nggak ada ya untuk Kak, untuk buat ini bahas tentang apa Kak? aku bahas Materinya tentang tentang ini, strategi promosi, target market, strategi promosi. Konten sih lebih tepatnya ke situ ya. ya.
gitu. Ada teman-teman yang mau tanya terkait target market? Jadi gitu ya. Semua kalau targetnya ke user berarti apapun produknya teman-teman nyesuaiin isi produknya. Target market misal produknya user, produknya resep makanan, ini berarti kontennya masak-masak, nyesuaiin produknya. Worksheet anak berarti targetnya ke user berarti edukasi parenting. Karena kan kita ngelompokin target audiens kita dengan cara konten kita. Gitu. Kalau target marketnya reseller itu orang yang jual lagi teman-teman. Nah berarti apapun produknya, mau di situ ada resep makanan, mau di situ ada ebook konten kayak apa kayak affiliate, bank konten segala macam, selama targetnya ke reseller, konten teman-teman akan selalu bahas tentang bisnis produk digital. Gitu, seperti itu. Ya, berarti nggak ada pertanyaan ya untuk target market. Jadi nanti pasti teman-teman akan dapat pertanyaan aku itu ya sebelum nanti mulai konten. Pasti aku tanyain dulu. Misal, "Kak, aku masukin produknya udah selesai nih, step selanjutnya ngapain?" Gitu ya. Misal teman-teman tanya nih, "Step selanjutnya ngapain?" Nah, iya pasti aku tanya dulu sebelum kita mulai konten, target marketnya mau ke siapa. Nah teman-teman yang kalau masih bingung antara target market itu tanyain dulu ya. Kita akan lanjut dulu ke step berikutnya. Aku mau share screen sebentar. Kita mau belajar tentang ini, kelihatan nggak? Bentar, kelihatan nggak nih teman-teman? Muncul nggak? Kelihatan ya. Kalau target market nggak ada yang ditanyain, aku coba kasih sedikit gambaran deh buat teman-teman, khususnya produknya worksheet anak ya. Kalau misal produknya aku punya keahlian gitu, misalnya aku bisa apa ya, bisa aku tahu tentang keuangan, aku tahu tentang punya skill menjahit gitu ya, bisa punya skill apa di luar itu apa sih lagi, memasak, atau aku dosen, guru. Nah itu bisa aku bantuin cari ide produk digital dari situ. Nanti teman-teman boleh japri aku terkait keahlian atau hobinya teman-teman, atau apa ya namanya ya, yang mau teman-teman jadiin produk digital selain dari yang produk aku gitu. Jadi boleh, pokoknya nggak harus ya. Jadi teman-teman di sini tuh menjual produknya itu tidak harus produk yang sama kayak aku. Kalau punya ide produk digital yang berbeda, silahkan di sharing. Aku bantu nanti cari ide produk digitalnya atau bantu cari referensi kontennya. Ya, jadi aku menyesuaikan aja. Pokoknya untuk produk itu aku ngikutin teman-teman aja. Kalian enaknya mau jual apa, ngikutin aja. Nah, tapi khusus nih ya, khusus buat teman-teman yang ngerasa, "Kak, aku nggak punya deh keahlian gitu ya, aku nggak bisa, aku IRT doang gitu kayak aku misalnya, aku nggak punya pengalaman, nggak punya hobi, nggak punya keahlian di bidang tertentu." Nah berarti produk digitalnya aku mau ngikutin kakak aja nih, misal pasti kan ada ya beberapa teman-teman yang kayak gitu. Aku ikutin kakak dulu aja, nanti sambil berjalan belajar dulu. Nah biasanya yang kayak gini tetap akan aku tanyain user atau reseller. Nah kalau misalnya target marketnya reseller, user, aku ke user dulu ya. Kita akan bikin kontennya kayak gini. Bentar, mana nih? Nanti kalau ada pertanyaan open mic ya. Nih, kontennya itu akan seperti ini nih. Nanti aku ajarin sekalian deh. Konten ini buat teman-teman yang memilih target market user dengan produk yang sama kayak aku. Ya, produk yang sama kayak aku tuh maksudnya si worksheet anak itu ya, teman-teman ya. Produk digital anak lah, nggak harus worksheet kok. Ya kan, produk digital tuh banyak. Produk digital anak, yang dewasa, bank konten dan lain-lain ya. Kalau target marketnya ke user, tapi produk digitalnya anak, konten yang akan teman-teman bahas itu yang kayak gini modelnya. Nih sebentar. Ini kalau kalian punya anak, lebih enak bikin kontennya sebenarnya pakai foto video anaknya kalian sendiri sih. Gitu ya. Nih kalau mau ditutupin tinggal kasih stiker begini juga oke, gitu ya. Tapi kalau misalnya aku nggak punya anak Kak, gitu ya. Aku mau bikin kontennya. Ya. Aku nggak kelihatan ininya ya. Apa kakak lagi itu ya? Iya. Nggak apa lagi Coba jelasin tapi iya, keluar dulu deh Kak Via. Kamu keluar nanti masuk lagi. Kadang suka kayak gitu, sinyalnya mungkin. Oke. Ya, coba keluar masuk aja. Yang lain teman-teman aman kan ya? Aman Pak. Oke. Sip ya. Jadi kalau teman-teman punya anak nih, misal target kalian ke user ya, ini aku ngebahas user dulu belum ke reseller. Kontennya akan edukasi parenting kayak gini. Kalau kalian punya anak ya, pokoknya ya pakai aja anaknya untuk bikin konten edukasi yang kayak gini-gini nih. Gitu ya, sebentar. Kalau anakku udah gede Kak. Oke. Kalau tergantung, kalau anaknya gede tapi produk digitalnya emang untuk anak umur yang segitu, yang sesuai umurnya kakak gitu ya, bisa, nggak masalah.
Bentar. Nah, kalau misalnya nggak punya anak, gimana Kak? Nah, kontennya bisa bikin di Canva kayak gini, atau pakai ChatGPT juga bisa. Tapi aku lebih enaknya sih ngajarin pakai Canva ya. Nanti bentar. Nih kayak gini. Kalau teman-teman Kak, aku nggak punya anak, target aku ke user, bikin konten parentingnya gimana? Kayak gini. Nih, jenisnya kayak gini. Nah, ini bisa bikin di Canva. Nanti aku kasih tutorialnya ya. Jadi bikin kontennya begini-gini nih. Nah, nih kayak gini. Kalau punya anak ya langsung aja kayak gini ya, gitu. Jadi ada dua tipe konten, faceless atau yang langsung pakai anaknya teman-teman. Nih kayak gini juga bisa nih, ketutupan gini juga oke sih ya. Yang penting ada keterangan, ada edukasinya, ada penjelasannya seperti ini. Walaupun aku nggak mau expose anak aku Kak gitu ya, bisa juga biasa deh. Kalau yang kayak gini, ini dia pakai ini sih teman-teman, apa namanya, pakai ChatGPT nih kalau yang bikin kayak gini nih ya. Cuman aku mau ajarin teman bikin yang versi Canva aja ya. Bikinnya gimana Kak? Kalau aku nggak punya anak, targetnya ke user untuk bikin konten yang seperti ini, teman-teman pakai Canva aja ya. Ini caranya, kita cari dulu topiknya ya. Oke, sebentar. Mana sih? Nah, nanti sebelum masuk ke Canva, kita cari dulu topik apa yang mau dibahas. Nah, carinya itu pakai si ChatGPT. Kalau konten penting ini kan kita agak kurang punya pengalaman gitu ya. Edukasinya terbatas untuk tahu tentang edukasi parenting kayak gini. Gimana biar teman-teman tetap bisa ngebahas konten yang diminati sama orang? Ada caranya pakai pertama kayak gini sih kalau aku. Bentar ya, sebentar. Kita cari ide kontennya dulu ya. Sebelah sini. ChatGPT. Nah, nanti teman-teman buat di sini, bukan buatkan. Permasalahan apa yang sering hadapi orang tua dengan anak usia. Nah, balik lagi nih ke target marketnya teman-teman kayak tadi Kak, tapi anakku udah gede, aku bikin kontennya sesuai anak aku aja biar produknya nyambung gitu misalnya. Ya berarti teman-teman targetnya anak usianya usia berapa nih sesuai anaknya teman-teman gitu ya. Nah, karena kalau biasa worksheet itu range umurnya nggak terlalu gede sih ya teman-teman. Biasa sih kayaknya maksimal 10 tahun kali ya. Atau ya tergantung worksheetnya juga kali ya. Ini aku ambil yang rata-rata aja ya. Buat anak preschool usianya itu di 5 sampai 7, jangan 7 tahun deh. Misalnya 4 sampai 8 tahun aja. Ini target market aku ceritanya ya. Dan sering dari kenapa harus ngambil dari permasalahan? Karena produk digital kita itu adalah solusinya teman-teman. Kalau kita nggak ngambil dari permasalahan agak sulit. Jadi kita cari permasalahan audiensnya kita, target marketnya kita, gitu ya. Nah, nanti kan dia muncul nih, ada topik-topiknya tentang emosi, ketergantungan gitu ya. Nah, baru abis ini teman pilih salah satu topik yang mau dibahas, misal ketergantungan gadget nih. Ini kita cari dulu ya. Nah, carinya topik ini seperti yang aku suka tutor di live tuh teman-teman. Pakai SEO optimization, baru cari ini ya. Nah, pakai ini nanti carinya. Cari topik kontennya. Iya. Sebentar ya, nih internetnya. Teman-teman kalau ada yang bingung ditanyain ya. Apalagi yang baru pertama-tama pasti masih ngawang-ngawang nih. Nah nih ya, kita cari topik yang tadi yang aku udah dikasih tahu sama si ChatGPT tentang ketergantungan gadget ya. Dan gadget anak ditambahin aja. Oke, baru nanti kita cari nih. Nah nih, yang ini topiknya ya. Oke, mana sih? Suara aku kecil ya. Bentar. Dah. Nah, baru abis itu kita lihat nih topiknya apa nih. Nah nih, misalnya kayak gini, ini salah satu. Nah, tuh ya. Nah, ini topiknya nanti teman-teman kita ngambilnya bukan dari ChatGPT. ChatGPT ini cuma sebagai referensi topiknya aja. Jadi dia kasih tahu kita topik-topik apa yang suka ada di dalam permasalahan si target marketnya kita. Biar kita tahu kan, kita ilmunya kadang
atau ada yang belum punya anak mau bikin konten parenting gitu ya, kan nggak tahu permasalahan apa aja gitu yang mau dibahas di konten. Nah, ini cara cari topiknya. Tapi untuk nyari topik yang lagi banyak diminati, versinya ngebahasnya itu gimana? Nah, ambilnya pakai SEO optimization yang tadi aku tunjukin. Pilih salah satu topiknya aja ya. Kayak gitu misalnya kayak gini. Nah, ini kan ada keterangannya. Tinggal kita pindah bikin versi di Canva. Nah, bikin di Canva baru kita bikin nih. Ini kita ikutin konten ini ya, misal kita masuk ke Canva, nanti di Canva ada template nih, diklik dulu nih, ini kan ada your design template Canva AI. Nah, kita ambil yang template. Teman-teman ketik di sini tips parenting kayak gini. Oke. Nanti dia muncul nih template parenting tuh yang kayak tadi aku kasih tahu ke teman-teman ya. Tinggal kita pilih salah satunya. Misal ini aku ambil templatenya ya. Jadi kita manfaatin templatenya aja boleh, teman-teman. Nanti topiknya isi pakai topik kita. Nah, kayak gini ya. Kita ganti nih. Apa nih? Lihat nih hooknya. Aku kasih gadget karena aku bisa 5 bulan. Ya. Oke, misal kita rangkum aja nih, teman-teman. Oke, bentar ya. Ada yang bermasuk. Apa ya? Gadget untuk anak usia 15 bulan. Nah, gini. Gadget penyesalan misalnya. Apa ya? Gimana ya hooknya ya? Kasih apa sih? Kok kasih? Efek kasih anak usia berapa tadi? Efek kasih gadget gitu ya. Efek kasih gadget. Coba kita